Dan kita akan perbarui informasi bersama jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Febri James di RSUD Kota Bekasi. Carla, sejauh ini bagaimana perkembangan kondisi korban di sana? Berapa orang korban yang dibawa ke rumah sakit? Ya, selamat pagi Renata dan juga saudara. Hingga saat ini total korban yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sejumlah 53 orang. Dari 53 orang ini, Renata dan juga saudara, 15 orang diantaranya sudah dipulangkan dan dalam kondisi selamat. Lalu kemudian dari 53 orang ini, 3 orang dinyatakan meninggal dunia, di mana 3 orang tersebut atas nama Nuryati, dan kemudian atas nama Enggar Retno dan juga atas nama Nur Laila. Dari keterangan yang telah kami himpun, korban meninggal dunia ini telah diserahkan masih dan sudah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, dan di antara ke-53 korban tersebut dan juga saudara, untuk 13 orang diantaranya ini telah berada di ruang rawat inap, dan dua orang lainnya menjalani atau tengah menjalani operasi terkait dengan cedera yang dialaminya. Namun hingga saat ini, Renata dan juga saudara, kami belum mendapatkan informasi terkait berapa korban luka ringan dan juga luka berat. Namun secara keseluruhan, total korban yang telah ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi sejumlah 53 orang. Dan kami juga mendapatkan informasi lainnya, Renata dan juga saudara, terkait dengan korban meninggal lainnya yang berada di Rumah Sakit Bella, lalu kemudian sejumlah 1 orang. Lalu kemudian Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi sejumlah 1 orang, dan juga Rumah Sakit Polri sejumlah 2 orang. Tentu kami juga masih menantikan informasi terkini, baik langsung dari PT KAI maupun pihak-pihak terkait untuk mengupdate lebih lanjut jumlah korban maupun juga meninggal dan jumlah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit yang tersebar di wilayah Bekasi tersebut. Baik, Carla, sejauh ini memang berarti ada tokoh yang hadir. Oke. Oke, silakan dengan laporan Anda, Carla. Baik Renata, memang sejak pagi hari ini sejumlah tokoh telah hadir di RSUD Kota Bekasi. Di antaranya terdapat Wali Kota Bekasi yang telah mengunjungi korban pada pagi hari, yaitu Tri Adianto Cahyono, mengatakan dan juga bertemu kepada keluarga korban bahwa biaya penanganan kesehatan untuk para korban ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak KAI dan juga oleh Pemkot Bekasi. Selain Wali Kota Bekasi, Renata dan juga saudara, tadi juga datang Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi, di mana tak lama setelah Kapolda Metro Jaya ini tiba di RSUD Kota Bekasi, tiba juga Presiden Prabowo Subianto yang sampai di RSUD Kota Bekasi sekitar pukul 8:35, di mana Presiden Prabowo Subianto ini tidak hadir sendiri, melainkan juga didampingi oleh Seskap Teddy Indrawijaya dan kemudian disambut oleh Direktur Utama PT Jasara Harja yaitu Muhammad Awaludin. Dan ketika tiba, Presiden dan Seskap Teddy ini langsung masuk menuju area lokasi, kemungkinan besar memang langsung mengunjungi korban ataupun juga bertemu dengan pihak rumah sakit untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penanganan korban kecelakaan antara kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain yang mengarah ke Bekasi yang terjadi pada pukul 20:55 waktu Indonesia Barat pada Selasa, maksud kami pada Senin kemarin. Renata. Baik, Carla, Anda berada di RSUD Kota Bekasi, bisa dijelaskan untuk mungkin posko darurat bagi para keluarga yang masih mencari kerabat atau keluarganya, apa saja data yang harus dibawa? Baik Renata dan juga saudara, memang benar untuk di RSUD Kota Bekasi ini didirikan posko tanggap darurat di mana para keluarga yang hendak mencari para
korban yang merupakan kerabat ataupun keluarganya ini dapat langsung mendatangi posko tanggap darurat untuk mengidentifikasi keluarganya, karena memang di posko ini sudah nama dari korban yang dilarikan ke RSUD Kota Bekasi yang ada sejumlah 53 orang, sehingga apabila keluarga korban datang ke RSUD Kota Bekasi ini dapat langsung mengunjungi posko tanggap darurat ini, lalu kemudian juga menunjukkan bukti-bukti seperti kartu keluarga ataupun juga identitas yang bisa menunjukkan bahwa kerabat atau pihak tersebut merupakan keluarga korban untuk kemudian dapat diproses lebih lanjut. Kembali ke studio, Renata. Baik, ada sejumlah data identitas diri begitu yang harus dibawa untuk kemudian bagi para keluarga kerabat yang ingin mencari informasi, kemungkinan menjadi korban dari kecelakaan antara kereta api jarak jauh yang menabrak KRL komuter lain, bisa langsung ke RSUD Kota Bekasi. Terima kasih laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Claudia Carla langsung dari RSUD Kota Bekasi.